Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kembang Alum Santet Tumbas Kelor yang ditulis oleh akun @lakonstory. Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Santet tumbas kelor. Benar, santet ini tergolong santet paling mematikan. Bagaimana tidak, santet ini tidak akan berhenti jika semua korbannya belum meninggal dunia. Lantas, apakah semua itu bisa dihentikan? Sepertinya susah. Pak, bangun Pak, bangun, rintiku dengan air mataku yang rasanya sudah habis terkuras. Bagaimana tidak, malam itu tepat pukul 11:30 malam, bapakku akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit aneh yang tiba-tiba datang menyerangnya. Dan tidak hanya itu, setelah aku menyadari jika bapakku sudah tidak bernyawa lagi, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke salah satu sudut ruangan rumahku yang malam itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada sosok nenek-nenek tua yang terlihat sedang berdiri menatapku dengan tatapan yang cukup mengherankan. Sosok nenek-nenek tersebut terlihat diam berdiri di salah satu sudut rumahku dengan sesekali tersenyum pilu. Mengetahui hal itu, aku masih sempat menatap sosok nenek-nenek tua tersebut dengan sedikit keheranan meskipun aku tidak bisa mengkiri. Jika waktu itu air mataku sudah terus keluar bercucuran. Sesaat setelah itu, akhirnya sosok nenek-nenek tersebut terlihat berjalan pelan ke arah luar rumahku melalui pintu belakang dengan tidak sekalipun menoleh kembali ke arahku. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus memeluk bapakku dengan sesekali memanggil namanya dengan besar harapan bahwasanya Bapak kembali bisa hidup seperti sedia kala. Pak, Bapak, ya Allah, Pak, jangan tinggal aku pergi, rintiku. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama aku larut dalam kesedihan, aku pun memutuskan untuk berlari keluar dari rumahku agar aku bisa segera mendapatkan bantuan. Tolong, tolong, bapakku mati, teriakku berulang-ulang. Mendengar teriakanku, akhirnya para tetanggaku pun berbondong-bondong datang ke rumahku untuk segera membantu merawat almarhum bapakku yang sepertinya prosesi pemakamannya akan dilaksanakan keesokan harinya, mengingat waktu itu keadaan memang sudah sangat larut malam. Dan akhirnya tidak hanya aku, para tetanggaku pun sangat keheranan dengan keadaan jenazah bapakku yang ternyata beberapa bagian tubuh jenazah bapakku waktu itu tiba-tiba sudah terlihat membusuk seperti halnya orang terkena penyakit kencing manis. Padahal sebelumnya aku masih ingat dengan sangat jelas jika aku sama sekali tidak melihat adanya luka busuk seperti itu. Luka membusuk tersebut terlihat merata di bagian dada, paha, pinggang, dan leher. Mengetahui semua itu, aku pun hanya lemas dengan terus memeluk tubuh bapakku yang semakin lama memang mulai mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Kasihan Pak Yanto ya Bu, seluruh keluarganya habis secara tragis. Sekarang yang bersisa cuma Sukma dan Retno, ucap salah satu tetanggaku yang terdengar berbisik-bisik membicarakanku. Kalau Sukma sih sepertinya aman Bu, soalnya dia kan ikut suaminya tuh, tinggal di luar kota. Yang ku khawatirkan sekarang si Retno. Setelah ini,
dia tinggal di rumah ini sendirian. Kita semua juga tahu kan, setelah kematian Bu Yanto dulu, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Kata orang-orang sih keluarga ini terkena santet. Mudah-mudahan kedepannya Retno baik-baik saja ya Bu. Perasaanku gak enak deh. Sepertinya semuanya belum berakhir di sini. Terang tetanggaku yang lainnya. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam meskipun aku tidak bisa memungkiri. Jika semua yang dikatakan tetanggaku waktu itu memanglah sebuah kebenaran. Semua keanehan di rumahku memang diawali dari kematian ibuku yang sebelumnya meninggal secara tragis. Waktu itu, ibuku memang terjatuh dari tangga rumah dan tersiram air mendidih yang saat itu berada di tangannya. Tapi anehnya, detik-detik sebelum kematian ibuku, ayahku sempat terdengar berlari ke arah tangga sambil berteriak aneh tidak karuan. "Pergi kamu, jangan ganggu istriku." Dan saat itulah aku mendengar jeritan suara ibuku yang terdengar kesakitan karena wajahnya yang saat itu sudah terlihat melepuh kepanasan karena air mendidih tersebut benar-benar tumpah di bagian wajahnya. Singkat cerita, setelah kematian ibuku di rumahku rasanya sering sekali terjadi keanehan. Mulai dari nasi yang selalu membusuk, air yang tidak lagi mengalir, hingga serangga dan hewan seperti kecoa, tikus, dan semut di dalam rumah yang terlihat mati dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, banyaknya kesaksian warga tentang penampakan pocong yang terlihat berdiri di depan rumah, seolah melengkapi pandangan warga terhadap rumahku yang waktu itu semakin lama memang sudah semakin seram saja. Dan tanpa memperdulikan semua itu, malam itu aku pun tetap memeluk tubuh jenazah bapakku dengan sesekali meminta maaf jika selama ini aku belum bisa membalas semua kebaikannya. Singkat cerita, setelah puas aku memeluk tubuh almarhum bapakku, malam itu perlahan tubuh bapakku mulai dirawat oleh para tetanggaku, mulai dari dimandikan, disucikan, hingga dikafani. Semuanya benar-benar diselesaikan malam itu juga. Semua itu menurutku cukup wajar dilakukan karena sepertinya para warga ingin keesokan harinya jenazah bapakku tinggal diberangkatkan saja. Oleh karena itu, malam itu semua keperluan prosesi pemakaman jenazah bapak benar-benar telah disiapkan dengan sangat baik dan tidak ada satupun yang terlihat dilewatkan. Puncaknya, sekitar pukul 2 dini hari, jenazah bapakku akhirnya terlihat rapi dengan kafan yang sudah dibalut sedemikian rupa, layaknya orang yang meninggal pada umumnya. Setelah rapi, jenazah bapakku diangkat dan diletakkan di tengah ruang tamu rumahku yang di situ. Aku dan para tetanggaku pun akhirnya perlahan mulai mengaji di sekelilingnya. Tapi sayangnya, masih belum lama aku dan tetanggaku mengaji. Jenazah bapak yang sebelumnya terlihat diam, malam itu tiba-tiba terlihat bergerak dan duduk dengan sendirinya. Mengetahui semua itu, tentu saja semua orang yang ada di rumahku seketika berhamburan berlari sambil berteriak ketakutan. "Ya Allah, tolong, Pak Yanto hidup lagi, Pak Yanto hidup lagi!" teriak orang-orang berhamburan. Bahkan, aku pun juga masih ingat. Selain tiba-tiba duduk, wajah almarhum bapakku waktu itu sebagian sudah terlihat membusuk. Dan tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah duduk, jenazah bapak terlihat menggeliat seperti orang yang sedang menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Di situ, aku masih sempat melihat kain kafan dan tali yang sebelumnya mengikatnya pun sudah terurai tak karuan. Mengetahui semua itu,
Aku pun ditarik oleh salah satu tetanggaku untuk keluar karena sepertinya mereka menganggap jika terus di dalam rumahku akan sangat berbahaya. Dan puncaknya sekitar pukul 5 pagi, Pak Hasan selaku ulama di desaku akhirnya mengajakku dan para tetanggaku untuk kembali masuk ke dalam rumahku karena beliau menganggap jika bapakku sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan. Menurut Pak Hasan, kejadian tidak masuk akal tersebut bisa terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah campur tangan setan. Keluargamu ini terkena santet nak, semuanya sudah jelas, ucap Pak Hasan dan terus melangkah kembali ke rumahku bersamaku dan para tetanggaku. Dan puncaknya, sesampainya di rumahku, jenazah bapakku malam itu sebagian tubuhnya sudah benar-benar terlihat membusuk dengan kain kafan sudah berhamburan tidak karuan. Di situ bapakku sepertinya sudah benar-benar tidak bernyawa, dengan matanya yang melirik ditambah mulutnya yang terus menganga. Akhirnya, atas instruksi dari Pak Hasan, semua tetanggaku pun kembali merawat ulang jenazah bapak agar layak untuk dikebumikan. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya prosesi pemakaman bapakku waktu itu bisa dikatakan cukup lancar. Cerita tentang bapakku itu rasanya sudah menjadi cerita lokal bagi warga di kampungku. Banyak dari warga terdengar menceritakan kembali kejadian tersebut ketika mereka sedang duduk-duduk bersama. Mengetahui semua itu, aku pun bersikap biasa saja karena aku pun tidak bisa memungkiri jika semua itulah memanglah benar adanya. Beberapa tahun kemudian, hari ini sudah sekitar 6 tahun setelah kematian bapakku. Sekitar 3 tahun yang lalu, kakakku meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi bisa dikatakan, aku adalah satu-satunya orang yang tersisa di silsilah keluargaku. Hal itu tentu saja tidak menjadi masalah bagiku asal hidupku tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya, keadaan yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi teror dan ancaman dari makhluk yang tak kasat mata, yang setelah ku ingat kembali. Semua gangguan yang ku alami tersebut memang ada hubungannya dengan santet yang dialami keluargaku yang sepertinya memang belum selesai. Malam itu seperti biasanya, setelah semua kegiatanku telah selesai, aku pun duduk santai di depan televisi sembari sesekali menggerakkan jariku mengotak-ngatik ponselku tidak berhenti. Namun sayangnya, belum lama aku duduk, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu yang menandakan jika malam itu sepertinya ada seorang tamu. Mendengar hal itu, aku pun cukup terkejut karena sejak kematian bapakku, aku bisa dikatakan sudah sama sekali tidak pernah menerima tamu karena sepertinya semua orang yang ada di sekitarku masih trauma dengan kejadian yang dulu. Loh, kok tumben ada tamu? Pikirku dalam hati dengan kakiku yang melangkah cepat ke arah pintu ruang tamuku yang malam itu terus saja berbunyi. Setelah pintu terbuka, waktu itu aku cukup terkejut karena Pak Hasanlah yang saat itu datang ke rumahku dengan satu orang perempuan tua yang aku pun tidak tahu siapa dia. "Oh, Pak Hasan, ada apa ya Pak? Kok tumben?" ucapku sopan. "Saya mau berbicara sebentar denganmu, bisa?" sahut Pak Hasan pelan. "Bisa Pak, silakan masuk," imbuhku dengan mempersilakan kedua orang tersebut masuk ke dalam rumahku. Singkat cerita, setelah Pak Hasan dan perempuan tua tersebut duduk, mereka pun mulai menceritakan maksud kedatangannya. "Jadi begini nak, Bapak mau cerita sedikit, tapi kamu jangan kaget ya," ucap Pak Hasan mengawali obrolan. "Maksudnya apa ya Pak?" tanyaku bingung. "Kenalkan, nama orang ini Mbok Mina.
beliau ini sesepuh desa ini. Dulu almarhum bapakmu sering main ke rumah Mbok Minah jika ada masalah atau ada keperluan. Terang Pak Hasan. Dulu bapakmu tidak bisa saya ingatkan, dan sekarang semoga kamu masih bisa, mumpung masih ada waktu. Sahut perempuan tua tersebut yang sepertinya beliau adalah sesepuh desaku yang bernama Mbok Minah. Ada apa sih sebenarnya? Tanyaku penasaran, karena saat itu ucapan kedua orang tersebut masih sangat membingungkan. Keluargamu ini terkena santet, nak. Santet ini jahat. Santet ini tidak akan berhenti kalau tidak menghabisi semua anggota keluarganya. Ucap Mbok Minah dengan tatapan matanya yang terlihat sangat serius. Kamu ini keturunan terakhir dari keluarga Pak Yanto. Kami khawatir kamu yang menjadi korban selanjutnya, nak. Imbu Pak Hasan. Mendengar hal itu, aku pun seketika diam karena aku pun tidak bisa memungkiri jika aku sudah tidak asing lagi dengan berita tentang adanya santet yang sejak dari dulu menyerang keluargaku. Setiap 1000 hari, santet ini akan membunuh targetnya. Kalau hitunganku benar, target selanjutnya adalah kamu. Kedatangan kami ke sini ingin membantumu karena ketika Pak Yanto masih hidup, beliau pernah berpesan kepada Mbok Minah agar dia memperingatkanmu. Terang Pak Hasan menjelaskan, aku sebenarnya sudah mendengar kalau keluargaku ini terkena santet. Tapi aku tidak mengerti siapa yang mengirim dan aku pun tidak tahu harus berbuat apa. Jawabku polos. Nanti semuanya akan kami ceritakan, nak. Tapi untuk sementara ini, dengarkan Mbok Minah berbicara dulu ya, Imbu Pak Hasan. Karena aku berpikir jika semua yang akan dikatakan Mbok Minah malah semakin membuat hatiku tidak tenang. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk menyelanya dan akan mendatanginya jika aku sudah siap untuk mendengarkannya. Mohon maaf ya Pak, pikiranku masih kacau. Di dunia ini tidak ada lagi siapapun yang kumiliki. Keluargaku sudah habis, saudaraku sudah tidak ada yang peduli. Jadi, misalnya, aku jadi korban selanjutnya. Aku pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan sih mengirim santet mendapatkan balasannya. Untuk saat ini, aku belum siap mendengar cerita Mbok Minah yang sepertinya ceritanya malah akan membebani hidupku. Untuk saat ini, aku masih mau menenangkan pikiranku dulu ya Pak. Aku mau konsentrasi kerja dan mencari uang untuk membiayai perawatan rumah ini dan hutang-hutang bapakku yang belum lunas. Mohon maaf ya Pak. Nanti kalau aku sudah tenang, aku akan pergi ke rumah Mbok Minah ini untuk mendengarkan ceritanya. Ucapku sopan karena sejujurnya waktu itu aku masih banyak beban pikiran. Mendengar hal itu, Pak Hasan pun terlihat mengerti dengan maksud perkataanku, dan tidak lama setelah itu, beliau seketika berdiri dan mengajak Mbok Minah untuk pergi. Ya sudah, mohon maaf sudah mengganggumu ya nak. Nanti kalau sudah ada waktu, mainlah ke rumah Mbok Minah. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang bapakmu. Ucap Pak Hasan dengan mulai berjalan pergi meninggalkan rumah ini. Di situ, Mbok Minah yang sebelumnya hanya diam, malam itu masih sempat berbicara di tengah-tengah langkahnya yang mulai meninggalkan rumah begitu saja. Aku ada di rumahmu waktu bapakmu meninggal, ucap Mbok Minah sambil mulai berjalan pergi. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun kembali masuk ke dalam rumahku dengan pikiranku yang mulai kacau tak karuan. Ya Allah, banyak sekali sih beban pikiranku.
ditinggal orang tua, hidup sendiri, kebutuhan masih banyak, nanggung hutang, belum dapat jodoh, kerjaan susah, malah mau ada lagi. Bahasan ada saja. Waduh, stres ini aku lama-lama. Gumamku sambil berjalan terus ke arah kamarku. Tapi sayangnya, belum sampai aku membuka pintu kamarku, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya perempuan berambut panjang yang terlihat berjalan di tangga dan menuju ke arah lantai 2 rumahku. Perempuan tersebut terlihat melangkah perlahan dengan tidak sesekali menoleh ke arahku. Mengetahui semua itu, aku pun seketika terkejut karena aku pun tahu di dalam rumahku tidak ada siapapun selain aku. Di situ, aku pun seketika berteriak dan mengejar ke arah lantai 2 rumahku karena aku khawatir jika ada seseorang yang menyusup ke dalam rumahku. "Hei, siapa itu?" teriak aku dengan kakiku yang berjalan cepat menyusul ke arah tangga yang menuju ke arah lantai 2 rumahku tersebut. Namun sayangnya, sesampainya di lantai 2 rumahku, aku tidak melihat adanya siapapun. Bahkan setelah semua lampu kunyalakan, keadaan lantai 2 rumahku benar-benar tetap sepi. Tidak ada tanda-tanda adanya orang yang mengunjungi. Loh, kok hilang? Kemana perempuan tadi? Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus kuarahkan ke sana dan kemari. Dan akhirnya, karena aku yang tak kunjung melihat adanya orang, aku pun hendak kembali berjalan menuju kamar tidurku yang memang terletak di lantai 1. Tapi anehnya, ketika aku masih berada di tangga, malam itu aku tiba-tiba melihat adanya bekas air yang terlihat tergenang di bagian anak tangga rumahku. Dan tidak hanya itu, genangan air tersebut terlihat mengeluarkan asap, menandakan jika genangan air tersebut adalah genangan air panas. Loh, ini kan air panas. Waduh, pikiranku jadi nggak enak ini. Pikirku dengan seketika aku pun melanjutkan langkahku ke arah kamar tidurku. Karena malam itu, aku tidak mau memikirkan semua itu. Alah, mending aku tidur saja wes. Aku capek. Ucapku cuek. Hingga akhirnya, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh saja. Pagi itu, ketika aku hendak sarapan, nasi di rumahku tiba-tiba sudah basi. Padahal aku masih ingat jika aku memasak nasi tersebut masih kemarin sore. Dan tidak hanya itu, di dapurku pagi itu, aku melihat banyak sekali kecoa yang terlihat mati, ditambah adanya bangkai tikus yang tercecer di tiap sudut lantai rumahku. Sudah lama aku gak melihat nasi basi dan serangga banyak yang mati. Sekarang kok seperti ini lagi. Sepertinya apa yang diucap bahasan kemarin benar deh. Ucapku dalam hati dengan aku yang mulai membersihkan bangkai-bangkai serangga yang waktu itu memang benar-benar cukup banyak. Dan puncaknya, karena pikiranku yang memang tidak enak, setelah selesai membersihkan rumah, aku pun pergi ke rumah Bu Mina untuk mencari informasi tentang semua yang terjadi kepadaku. Tapi sayangnya, ketika aku sampai di rumah Bu Mina, bukannya mendapatkan informasi, Bu Mina waktu itu tiba-tiba sakit keras. Hal itulah yang akhirnya membuat aku gagal mendapatkan informasi karena saat itu Bu Mina benar-benar tidak bisa diajak berkomunikasi lagi. Dan tidak kehabisan akal, aku pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah Pak Hasan dengan besar harapan jika Pak Hasan juga tahu tentang informasi yang dimiliki oleh Bu Mina. Namun anehnya, ketika aku sampai di rumah Pak Hasan, aku tidak menjumpai Pak Hasan karena menurut anak dan istrinya, Pak Hasan tidak pulang dari kemarin sore. Menurut istri Pak Hasan,
Bahasan terakhir berpamitan pergi bersama Mbok Mina. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam dan langsung kembali pulang dengan pikiran yang sudah sangat tidak karuan. Di tengah-tengah perjalanan pulang, siang itu, aku dikejutkan dengan tepukan tangan orang yang tidak dikenal yang waktu itu membisikkan sesuatu yang hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. "Kamu bau mayat," ucap laki-laki asing tersebut menepukku dan berjalan pergi meninggalkanku begitu saja. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut karena aku sama sekali tidak mengenal orang tersebut yang sepertinya dia bukanlah warga asli desaku ini. Puncaknya, sesampainya aku di rumah, aku pun seketika beristirahat dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya. Dan hingga akhirnya malam pun tiba. Malam itu turun hujan dengan sangat lebat. Aku yang sebelumnya duduk tenang, waktu itu disibukkan dengan listrik rumahku yang tiba-tiba mendadak padam. Mengetahui semua itu, aku pun menyalakan lilin dan segera masuk ke dalam kamar tidurku karena aku pun tahu, meski masih jam 9 malam, aku ingin segera beristirahat. Namun sayangnya, hingga pukul 11 malam, aku masih saja tidak bisa memejamkan mata. Hal itu bisa dikatakan wajar karena perlu kalian tahu, malam itu tiba-tiba terasa panas, tidak seperti biasanya. Dan tidak hanya itu, selain panas, malam itu aku mencium bau bangkai yang sepertinya berasal dari arah samping rumahku. Merasakan semua itu, aku pun hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena selain listrik yang masih belum menyala, malam itu baterai ponselku pun sudah habis, tidak tersisa. Yang akhirnya, mau tidak mau, aku harus menikmati perasaan di malam itu yang sudah semakin aneh saja. Malam ini kok seperti ada yang aneh ya. Di luar hujan lebat, di dalam rumah panasnya minta ampun, mana bau banget lagi, kesalku. Dan puncaknya, belum lama aku terus mengeluh, tiba-tiba pandanganku teralihkan tepat di salah satu sudut kamar tidurku. Ada sosok putih tinggi besar yang terlihat diam. Sosok tersebut lebih tinggi dari ukuran tubuh manusia dengan raut wajahnya yang sudah terlihat mengering. Bahkan setelah cahaya lilin tersebut tertiup angin dan mengarah menerangi sosok tersebut, aku akhirnya bisa melihat dengan sangat jelas jika sosok tersebut adalah sesosok pocong. Hal itu dikuatkan dengan balutan kain kafan yang terlihat memudar, ditambah dengan bau yang dikeluarkan benar-benar seperti bau bangkai. Mengetahui semua itu, jantungku seolah-olah sudah berhenti berdetak. Nafasku sesak dengan tubuh yang rasanya sudah tidak bisa lagi bergerak. Pocong! Teriakku dengan tubuhku yang sudah bergetar dengan sangat kencang. Hingga akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, aku pun seketika bisa berjalan dan berlari keluar dari kamarku dengan tangisan yang sudah tidak bisa lagi kutahan. Dan tidak hanya itu, ketika aku baru saja keluar dari kamarku, tidak jauh dari tempatku berdiri, ada sosok nenek-nenek tua yang terlihat sedang berdiri mengaduk minuman di arah dapur rumahku. Sosok nenek-nenek tua tersebut terlihat terus menunduk dengan mulutnya yang terus mengeluarkan air liur. Tidak berhenti di situ saja. Di sudut lain, aku juga melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang terlihat duduk dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tatapan matanya yang diarahkan ke arahku. Malam itu, di dalam rumahku, aku melihat ada perempuan tua, perempuan paruh baya, dan satu pocong besar, Mas. Semuanya benar-benar kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan bersamaan dengan itu, kepalaku terasa sakit, dadaku sesak, dan di dalam perutku seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak.
Bahkan sesaat setelah itu, ukuran perutku juga tiba-tiba membesar dengan sendirinya. Ucap narasumber jelas. Ucapan narasumber tersebut adalah ucapan terakhir via telepon yang kami dengar. Setelah itu, kami sama sekali tidak pernah dihubungi narasumber itu lagi. Yang sebelumnya, narasumber tersebut mengaku bernama Retno, orang asli daerah Ngawi, Jawa Timur tersebut. Awalnya, kami masih mengira jika narasumber tersebut masih repot dengan urusannya, hingga tidak sempat melanjutkan ceritanya karena kami pun tahu sebelumnya narasumber tersebut memang menghubungi kami via telepon secara berkala, atau bisa dikatakan saat itu narasumber menceritakan ceritanya kepada kami hanya sedikit demi sedikit. Di situ kami sempat curiga jika sampai diceritakan kepada kami saat itu, narasumber sepertinya masih mengalami teror santet tersebut. Dan belum sampai kami bertanya tentang kecurigaan kami memutuskan untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu sampai tuntas, sebelum kami menanyakan tentang kemungkinan-kemungkinan yang membuat kami masih bertanya-tanya. Tapi nyatanya, belum sampai cerita itu selesai, narasumber tersebut sudah tidak pernah lagi menghubungi kami. Ceritanya benar-benar menggantung dengan masih meninggalkan banyak sekali misteri. Puncaknya, cerita tentang santet itu pun kami nyatakan berhenti dan tidak jadi kami tuliskan kembali. Namun anehnya, sekitar akhir tahun yang lalu, kami mendapatkan sebuah informasi yang sepertinya bisa menjawab kenapa cerita tersebut berhenti. Benar sekali, waktu itu kami tiba-tiba mendapatkan sebuah informasi cerita tentang adanya teror santet yang menewaskan seluruh anggota keluarga. Teror santet tersebut diceritakan dengan detail oleh rekan kami yang mengaku mendapatkan informasi tersebut dari seorang sopir truk yang berasal dari Jawa Timur. Mendengar hal itu, kami pun seketika terkejut bukan main, karena setelah kami dengar cerita tersebut dengan teliti, cerita teror santet tersebut sangat mirip dengan teror yang pernah diceritakan oleh narasumber kami yang bernama Retno. Sebentar, cerita ini kok mirip dengan ceritanya Mbak Retno ya? Tanyaku saat itu. Mendengar ucapanku, rekan kami tersebut seketika lemas karena dengan sangat jelas dia mengatakan jika korban terakhir di dalam cerita tersebut bernama Retno. Di situ kami juga seketika terkejut bukan main, yang akhirnya kami pun kembali mencoba mendengarkan cerita yang diceritakan rekan kami tersebut dengan besar harapan kami bisa mendapatkan kejelasan tentang cerita tersebut yang sebelumnya memang hilang. Dan puncaknya, setelah mendengarkan dan menghubungkan semuanya, sepertinya semuanya sesuai dengan apa yang kami duga. Mbak Retno meninggal di tengah-tengah menceritakan gangguan yang dialaminya, yang sepertinya meninggalnya Mbak Retno ada hubungannya dengan santet yang sedang menyerangnya. Siapa yang mengirimnya? Kenapa santet tersebut dikirim dan bagaimana keadaannya sekarang? Kami benar-benar tidak tahu karena sejujurnya narasumber belum menceritakan sampai hal itu. Tiba-tiba narasumber sudah tidak lagi mengangkat teleponku. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah mau membagikan cerita ini kepada kami. Kami sangat yakin jika narasumber pasti ingin sekali cerita ingin dibaca oleh orang lain, karena waktu itu kami masih ingat dengan jelas jika narasumber sempat mengatakannya. Narasumber sempat mengatakan, meski zaman sudah berganti, hal-hal seperti santet masih ada hingga saat ini. Semoga dengan dibagikannya cerita ini menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Waktu, isi, dan alur dalam cerita ini kami rubah sedemikian rupa agar memudahkan pembaca dalam memahami isi cerita. Semua nama dan tempat juga kami samarkan agar menjaga privasi narasumber cerita.